Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat statistika, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 2 SD 9. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai estimasi perbedaan dua rata-rata di mana standar deviasi populasi 1 dan standar deviasi populasi 2 tidak diketahui dan kedua populasi ini mempunyai sampel berukuran besar. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya sendiri Nabila Arbain, kemudian Arif Ramadan Rifki Hidayat, dan Renaldi Ade Permana. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari estimasi perbedaan rata-rata, teori, dan contoh soal. Yang pertama yaitu pengertian dan jenisnya. Estimasi selang ini termasuk estimasi selang dua populasi untuk sampel independen, dengan syarat sampel independen sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan data dari dua populasi yang berbeda, di mana kedua populasi ini tidak mempunyai hubungan dan independen. Artinya independen yaitu sampel yang terpilih dari populasi satu tidak mempunyai efek terhadap sampel dari populasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan perbedaan rata-rata kedua sampel. Dan yang terakhir menggunakan statistik uji set atau S-pool t-test. Namun karena jumlah kedua sampel independen ini besar, maka berdasarkan teori limit pusat, statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Z. Selanjutnya asumsi dan rumusnya. Terkait teori dalam menghitung estimasi tersebut, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu kedua sampel acak dan saling bebas, kedua sampel berukuran lebih dari 30, dan yang terakhir standar deviasi populasi tidak diketahui. Jadi pembentukan estimasi selang akan menggunakan standar deviasi sampel bersimbol S untuk mengestimasi nilai sigma atau standar deviasi populasi, dan menggunakan nilai Z sebagai statistik uji. Maka rumus untuk menghitung estimasi selang untuk mu1 min mu2 adalah sebagai berikut. Selanjutnya contoh soal. Berikut adalah contoh soal. Tabel di bawah ini menunjukkan data penelitian kepuasan pengunjung stasiun kereta api. Variabel X1 menunjukkan nilai kepuasan yang diberikan pengunjung di stasiun Bangil, Pasuruan, dan variabel X2 menunjukkan nilai kepuasan yang diberikan pengunjung di stasiun Kota Baru, Malang. Buatlah selang kepercayaan 95% untuk beda rata-rata sebenarnya mu1 kurang mu2 antara nilai kepuasan yang diberikan kelompok pengunjung stasiun Bangil, Pasuruan, dan stasiun Kota Baru, Malang. Berikut adalah datanya yang bersumber dari Muhammad Nasih dalam karyanya tahun 2019. Pengerjaan secara manual. Pertama, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui, yaitu N1 sama dengan 100, N2 sama dengan 100, X bar 1 sama dengan 3,903, X bar 2 sama dengan 3,903, S1 kuadrat sama dengan 0,1880, S2 kuadrat sama dengan 0,2544 yang diperoleh dari hasil penghitungan. Dan 1 kurang alfa sama dengan 95% atau 0,95. Ditanyakan confidence interval 95% untuk mu1 kurang mu2. Lalu kita jawab bersama-sama, confidence interval 95% untuk mu1 kurang mu2 memiliki rumus sebagai berikut, yaitu point estimator plus minus critical value dikali standar errornya. Lalu kita substitusi nilainya. 3,903 dikurang 3,903 plus minus 1,96 dikali akar dari 0,1880 per 100 ditambah 0,2544 per 100 diperoleh hasil 0 plus minus 1,96 dikali 0,0665 sama dengan 0 plus minus 0,1303 sehingga diperoleh selang sebagai berikut, yaitu dari minus 0,1303 sampai 0,1303. Interpretasinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, selang mengandung nilai beda rata-rata yang sebenarnya antara nilai kepuasan pengunjung stasiun Bangil Pasuruan dan stasiun Kota Baru Malang. Selain itu, adanya nilai nol yang termuat dalam selang, maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai kepuasan pengunjung stasiun Bangil Pasuruan dan stasiun Kota Baru Malang, atau secara tidak langsung dapat diperoleh insight bahwa kedua stasiun tersebut memiliki kualitas yang sama berdasar penilaian kepuasan pengunjung. Baik, selanjutnya adalah penghitungan dengan menggunakan RStudio. Masukkan datanya terlebih dahulu, karena ekstensinya CSV, maka sintaksnya kurung buka, tanda petik, nama datanya, .csv, tanda petik lagi, kurung tutup. Menghitung standar deviasi menggunakan sintaks SD, kurung buka, nama data, dolar, nama variabel, kurung tutup. Selanjutnya adalah menghitung mean menggunakan sintaks mean kurung buka nama data
dolar, nama variabel, kurung tutup. Untuk critical value sendiri, karena tingkat signifikansinya adalah 0,05 dan critical value ada di sisi kanan dan kiri, maka dibagi 2 menjadi 0,025. Kemudian jika dilihat dari tabel Z, maka itu adalah 1,96. Selanjutnya adalah menghitung jumlah data menggunakan rumus length, kurung buka, nama data, dolar, nama variabel, kurung tutup. Menghitung standar error dari data di atas adalah akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2, atau dengan rumus SQRT kurung buka S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2 kurung tutup. Dalam menghitung point estimate, kita bisa menggunakan sintaks mean1 dikurangi mean2. Untuk critical value sendiri ada dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Untuk sisi kanan menggunakan tanda positif dan sisi kiri menggunakan tanda negatif. Dan rumus umumnya adalah point estimate plus minus standard error dikali critical value. Untuk menyelesaikan soal ini menggunakan Excel, kita harus mencari terlebih dahulu satu persatu dari variabelnya. Untuk X bar 1, yaitu dapat kita cari menggunakan rumus average dari keseluruhan data populasi pertama. Lalu untuk mencari X bar 2, yaitu menggunakan rumus yang sama, yaitu average dari data sampel populasi yang kedua. Selanjutnya, untuk mencari alfa, karena kita sudah mengetahui bahwa alfa yang digunakan pada soal yaitu 5%, kita bisa langsung memasukkannya, yaitu 5% atau sama dengan 0,05. Untuk mencari Z alfa berdua, kita bisa menggunakan rumus abs norms inf, karena alfa berdua berarti 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. Selanjutnya, untuk mencari S1 kuadrat, yaitu dapat dicari dengan menggunakan fungsi var S dari keseluruhan data sampel populasi pertama. Begitu juga untuk mencari S2 kuadrat, menggunakan rumus var S dari keseluruhan data sampel populasi kedua. Selanjutnya, untuk mencari jumlah data dari sampel populasi pertama, dapat menggunakan rumus count dari keseluruhan data sampel pertama. Karena jumlah data sampel pertama dan sampel kedua mempunyai jumlah yang sama, maka kita bisa langsung masukkan N2-nya yaitu 100. Untuk mencari standar error, kita bisa melihat dari rumusnya, yaitu untuk standar error sendiri itu yang berada di setelah Z alfa berdua ini. Dari itu kita bisa mencarinya dengan cara SQRT S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Setelah kita mengetahui standar errornya, kita bisa mencari nilai batas kiri dan nilai batas kanannya. Untuk mencari nilai batas kiri, kita dapat menggunakan rumus seperti berikut. X bar 1 min X bar 2 min Z kali standar errornya. X bar 1 min X bar 2 dikurangi Z alfa per 2 dikali standar errornya. Untuk mencari nilai batas kanan, kita menggunakan rumus X bar 1 min X bar 2 ditambah perkalian antara Z alfa per 2 dengan standar error. X bar 1 min X bar 2 tambah perkalian antara Z alfa per 2 dengan standar errornya. Jadi kesimpulannya, setelah kita mengerjakan contoh soal dengan menggunakan beberapa cara, baik menggunakan pengerjaan secara manual, melalui Excel, maupun melalui RStudio, ketiganya memberikan hasil nilai perhitungan confidence interval yang sama. Nilai confidence intervalnya yaitu berasal dari minus 0,13 hingga plus 0,13. Artinya, dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat meyakini bahwa selang confidence interval tersebut memuat nilai perbedaan rata-rata yang sebenarnya antara nilai kepuasan pengunjung stasiun Bangil Pasuruan dan nilai kepuasan pengunjung stasiun Kota Baru Malang.
Cukup sekian pembahasan dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.